Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat grup Google semuanya. Masih sehat ya untuk hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, sangat memalukan sekali ya. Ketika kemarin teriak-teriak ingin menggugat Pak Jokowi di Solo terkait ijazah SMA-nya. Sekarang malah ngemis-ngemis mediasi dan juga minta maaf ketika sidang akan dimulai, dan guru-guru Pak Jokowi di SMA itu satu persatu buka suara. Ada yang mengungkap ijazah, ada yang mengungkap ini benar-benar murid saya, ijazahnya benar-benar asli, dan juga menceritakan pengalaman tentang sekolah Pak Jokowi. Para penggugat ini ngemis minta mediasi. Takut dihukum ya? Takut masuk penjara ya? Kalau saya jadi Pak Jokowi, lanjutkan saja. Biar apa? Biar kapok, biar menjadi efek jera kepada para pembenci-pembenci ini yang seenaknya memfitnah Pak Jokowi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Tonton sampai habis supaya nggak gagal paham ya. Di Surakarta, hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah, kebetulan wilayah hukum pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya. Kemarin keluar-keluar ya ini ya. Kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA 6. Kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini. Jadi gugatan ini berbeda. Terus pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa 0, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat, siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beres. Sudah memanggil, mengirim surat begitu untuk bersaksi. Sekarang kayak gini ya ini ya. Benar. Juga SMA 6 Surakarta. Ini respon dari Pak Taufik sebagai Mukanya udah beda ini. Saya menginginkan di depan hukum itu, subjek hukum itu memiliki kewajiban yang sama menghormati hukum. Salah satu bentuk menghormati hukum ya dia mestinya mendatangi persidangan besok tanggal 24 hari Kamis di Pengadilan Surakarta sekitar pukul 10 ya. Lantas setiap persidangan ketika para pihaknya lengkap tentu akan ditanya di situ para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah, tentu itu kita akan ambil mediasi. Salah satu target mediasi kita ya kalau ngemis mediasi. Pertemuan mediasi itu kita menunjuk mediator, kemudian di situ ditunjukkan fakta-fakta ya berarti kita menganggap bisa saja nanti gugatan itu saya cabut begitu. Kalau memang fakta-faktanya mengatakan itu asli dan sebagainya begitu. Oke, berarti bisa disebut target utama dari Pak Taufik dan tim ini kedepannya di langkah awalnya ingin menempuh mediasi begitu ya? Mediasi karena itu proses persidangan yang mudah dan mediasi ini kan kalau di dalam bahasa ekonomi ini kan win-win solution. Ya, nggak ada win and lose. Kalau persidangan tetap berlangsung berarti kan ada win dan ada lose. Ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, yang dikabulkan, ada yang ditolak begitu. Saya dari TPUA. TPUA Korlap hari ini. TPUA itu kepanjangannya apa, Pak? Tim pengacara ulama dan aktivis. Dan saya juga dari Partai Pemersatu Bangsa. Nah, ketuanya Profesor Egy Sujana. Insya Allah di 2029 kita akan hadir di situ. Calon presiden kami Egy Sujana. Seandainya dilakukan di pengadilan nanti dan dilakukan pembuktian, konsekuensinya kan antara palsu dan asli. Kalau semua terjadi konsekuensi bahwa benar itu asli, apa tindakan dari tim penuntut dari isu ijazah palsu ini? Ya, pertama mungkin ya saya belum konsultasi dengan kawan-kawan yang mungkin kita akan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Saya sebagai gurunya itu, atau saksi hidup itu, bahwa Pak Jokowi itu adalah betul-betul murid di SMPP Negeri 40 dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta. Tidak palsu. Saya sebagai saksinya itu ijazahnya asli.
nggak ada istilah palsu. Ini saya akan sampaikan data yang ada, sehingga saya bicara hanya berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Yang pertama adalah buku induk. Ini buku induk yang sudah lama sekali, sehingga sudah tandanya ada kereta Udah dimakan rayap ya Pak ini, Pak? Rayap ini ya. Di dalam buku induk itu ada siswa yang bernama Joko Widodo. Ini ya. Nomor induk beliau adalah 60229. Oke. Tertulis nama, identitas siswa, nama orang tua, alamat dan sebagainya, sampai pada kapan dia masuk ke sekolah ini, yakni tanggal 3 Januari tahun 1977. Ini masuk awal. Kalau SMA tuh tapi disebutnya angkatan bukan masuk ya Pak, angkatan lulus biasanya Pak ya. Iya, Jadi Pak iya. Joko itu disebutnya Masuk. angkatan. Ini masuk. Oh, angkatan masuk ini ya. Masuk. 77 ya Pak. Iya. Karena beliau lulus tahun 1990 berdasarkan fotokopi ijazah yang kami simpan di sekolah kami. Oke. Kenapa? Setiap siswa yang lulus itu harus meninggalkan satu fotokopi ijazah sebelum ijazah itu serah terimakan kepada yang bersangkutan. Jadi salinan ini adalah salinan ijazah asli yang dimiliki pegang langsung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya. Oke. Di sini juga tertulis bahwa namanya tetap Joko Widodo, ijazahnya sama persis, nomor induknya juga 60229 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian nama orang tua juga cocok, namanya Noto Miharjo. Nah, semuanya sesuai dengan buku induk yang ada. Oke. Kemudian ini dikeluarkan 30 April tahun 1990 oleh kepala guru kimia di SMA Negeri 6 Surakarta, dan saya mulai mengajar di sana tahun 1976. Pada waktu itu saya mengajar Pak Joko Widodo kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang pada waktu itu guru mengikuti jenjang dari siswanya sampai kelas 3. Nah, saya rasa ini yang perlu saya perkenalkan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pada saat Ibu pertama kali mengajar, SMA itu sudah bernama SMA 6 atau bukan, Bu? Yang bisa dijelasin nggak pada saat itu? Pada waktu itu sebenarnya masih SMA 5 yang akan membuka sekolah yang baru lagi untuk menambah jumlah SMA. Jadi kalau tidak salah tahun berapa itu tuh 76 apa ya? Ya, mungkin ya saya lupa itu. Itu sekolahnya belum SMA 6, tetapi SMPP, singkatan dari Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40, di mana setelah beberapa tahun SMPP 40 itu berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Begitu. Berarti ketika Ibu masuk ke SMA itu baru saja beralih dari SMPP menjadi SMA 6. Masih SMPP, masih saya SMPP masuk waktu ke awal. sana. Dan ketika Pak Jokowi masuk, itu juga masih SMPP berarti? Betul, iya. Berarti pada peralihannya pada saat kenaikan kelas 2 atau gimana? Kalau tidak salah Pak Jokowi itu ijazahnya ijazah SMPP 40. Oke. Jadi belum SMA 6. Nah, ini untuk jelasnya saya mohon untuk konfirmasi ke sekolah saja. Jadi saya tidak spekulasi nanti salah. Iya, yang penting tahunnya sekitar itu ya, Bu. Karena sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, Bu. Memori juga udah mulai. Tapi yang jelas pada saat itu Pak Jokowi masuk di SMPP, di mana setelah itu berubah menjadi SMA 6. Betul Nah, sekali. persoalannya bahwa apakah Pak Jokowi itu lulus pada saat masih berstatus SMPP atau lulus ketika sudah masuk SMA 6, nah itu Ibu masih lupa-lupa ya, Bu ya? Betul. Itu bisa dikonfirmasi di SMA 6 ya. Tapi Ibu punya ingatan apa, Bu, ketika mengajar Pak Jokowi ketika dari kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ya, seingat saya beliau itu pendiam, pinter, dan juga pelit di dalam ulangan. Ya. Ntar dulu, Bu, pelan-pelan, Bu. Kalau pendiam, pendiam, kalem ya, Bu, ya orangnya. Nah, kalau pelit ini maksudnya apa nih, Bu? Pelit ini artinya kalau ada ulangan, itu teman sebangku atau yang lain bangku misalnya mau tanya, itu dia selalu
nutupi pekerjaannya. Ini loh, gitu. saya masih ingat itu. Ya, jadi seperti itu. Itu yang paling paling terekam Ibu ya pada saat itu. Betul. Ya. Selain pendiam, kalem, pelit itu tadi, apalagi Bu yang Ibu ingat? Yang saya ingat ya hanya itu, jadi yang lainnya kok lupa. Ya, Bu Nun Sewu, Ibu ini mengajar mata pelajaran apa? Kimia. Kimia pada saat itu. Ya. Pak Jokowi seneng nggak dengan pelajaran kimia? Itu kan bisa dilihat dari nilainya ya Bu. Pada waktu itu beliau bagus nilai-nilai kimianya, ya. Jadi makanya saya juga banyak bersyukur waktu diundang ke Senayan pada waktu tahun 15 kalau tidak salah. 2015 itu beliau mengatakan senang belajar kimia, nilai kimianya selalu bagus. Nah itu memang benar adanya.